Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu tentang konstanta kesetimbangan. Sebelum masuk ke rumus menentukan konstanta kesetimbangan, saya pengen cerita dulu nih awal mula pola gitu, bagaimana seorang peneliti itu menemukan akhirnya suatu formula atau suatu rumus. Nah, biasanya untuk menurunkan suatu rumus, para peneliti itu didasarkan pada fakta-fakta terlebih dahulu ya. Fakta yang ada di laboratorium, fakta yang ada di alam, kemudian dicarilah polanya, begitu kemudian diformulasikan. Umumnya seperti itu. Jadi tidak kemudian mak bedunduk begitu ya, keluar angka-angka sendiri begitu, atau dari wangsit begitu ya. Itu kalau dari wangsit sih boleh-boleh aja, asalkan kemudian ditunjang dengan fakta ilmiah yang bisa dibuktikan begitu kebenarannya. Nah, ini kita punya reaksi N2O4 dalam fasanya gas, kemudian bereaksi setimbang menghasilkan NO2 ya, gas NO2. Nah, awal mula initial concentrations itu kan bisa didapatkan begitu ya, dan didapatkan data sekian begitu. Terus kemudian pada saat setimbang begitu, artinya sudah tidak ada lagi perubahan atau fenomena secara makroskopis, didapatkan sekian dan sekian begitu ya konsentrasinya. Nah, kebetulan kalau yang gas ini N2O4 dan NO2 ini kan penampakannya bisa diamati ya perbedaannya ya. Kalau NO2 itu kan gasnya warnanya coklat, kalau dia berubah jadi N2O4 itu dia mulai bening begitu ya gasnya. Nah, kemudian dari data ini, data konsentrasi ini dan konsentrasi ini, kemudian para peneliti mencoba tuh membanding-bandingkan gitu ya. Terus kemudian awalnya dibikinlah perbandingan, oh ini dibagi ini aja begitu ya. Konsentrasi dari produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Didapatkan data ini 0,0851, 0,102, 0,0967. Datanya ini ternyata tidak memiliki pola begitu. Terus kemudian dicobalah lagi diformulasikan ulang begitu. Gimana kalau misalnya konsentrasinya produk yang ini dipangkatkan 2, terus kemudian ini pangkatkan 1 sesuai dengan koefisien yang ada di sini. Dan ternyata ketemulah begitu loh suatu data dan pola begitu. 4,65 kali 10 pangkat min 3 itu kan 0,00465. Ini 0,000466. Ini 0,0. Intinya kan kalau dibulatkan adalah 0,047 lah, atau 0,5 lah begitu lah. Artinya ini cenderung data ini tuh konstan. Ini teman-teman juga akan mendapatkan ini kan nggak konstan betul begitu. Kalau di laboratorium itu kita memang tidak bisa dapat yang persis plek-jiplek begitu ya, seperti hitungan matematika. Coba deh nanti teman-teman akan membuktikan sendiri ketika masuk ke laboratorium begitu ya. Kalau mungkin dulu pernah di SMA, misalnya titrasi yang pertama dapatnya volume misalnya 25,5. Terus kemudian titrasi, padahal pakai sampelnya sama begitu ya, semuanya sudah sama. Data yang kedua ternyata didapatkan volumenya adalah 25,3 misalnya, dan itu sudah biasa di lab. Tapi data itu termasuk data yang konstan karena selisihnya cukup sedikit dibandingkan dengan yang data ini. Nah, peneliti biasanya tidak cukup selesai sampai di sini. Para peneliti biasanya akan mencoba-coba lagi dengan mungkin dengan sistem yang ini, tapi perhitungannya dibuat ini dibalik sama ini, nanti datanya ketemu polanya bagaimana, kemudian atau yang ini yang dikuadratkan dibagi ini gitu, polanya bagaimana, nanti coba lagi di reaksi yang lain. Akhirnya ketemulah pola bahwa oh ternyata ketika konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan angka koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi reaktan, dipangkatkan dengan koefisiennya, itu akan ketemu suatu konstanta, akan ketemu suatu angka yang konstan. Dan itulah kemudian disebut sebagai konstanta kesetimbangan. Dan akhirnya dibuatlah formula atau dibuatlah suatu rumus bahwa nilai K atau konstanta kesetimbangan itu adalah
konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini konsentrasi C, pangkatkan C kecil, konsentrasi D, pangkatkan D kecil, begitu dibagi dengan konsentrasi reaktan, dibagi dengan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, begitu ya. Nah, ini adalah persamaan kesetimbangan yang mana nilai K di sini adalah konstanta kesetimbangan. Nah, ketika nilai konstantanya itu lebih besar dari 1, ternyata reaksi itu cenderung menambah produk atau cenderung bergeser ke kanan. Sementara ketika nilai konstantanya itu kurang dari 1, maka cenderung reaktannya justru yang akan bertambah, artinya reaksi bergeser ke kiri. Dari sininya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi dan teman-teman catat semua. Nah, kesetimbangan sendiri itu ada 2 jenis. Ada yang kesetimbangan homogen dan ada kesetimbangan heterogen. Jadi kalau untuk kesetimbangan homogen itu berlaku untuk reaksi yang semua spesies reaksinya itu punya fasa yang sama. Ini gas, berarti dia termasuk kesetimbangan yang homogen gitu. Tapi nanti ada pula tuh yang reaksi kesetimbangan, tetapi ternyata ada yang fasanya gas, ada yang cair begitu. Maka nanti itu disebut sebagai kesetimbangan heterogen. Nah, nilai kemudian tadi berhubungan dengan konstanta kesetimbangan ya. Konstanta kesetimbangan itu sendiri ternyata untuk kalau yang dimasukkan di sini itu adalah konsentrasi, itu kita simbolkan dengan Kc. C di sini adalah concentrations. Kalau di bahasa Inggris kan konsentrasinya itu pakai C ya. Terus ada juga dalam bentuk yang Kp. Ini berarti tekanan. Jadi kita bisa membuat dua jenis tetapan kesetimbangan ya. Bisa dilihat dari konsentrasinya atau bisa dilihat juga data dari tekanannya gitu. Nah, untuk hubungan, bagaimana sih hubungan antara Kc dengan Kp? Untuk kebanyakan kasus, memang ada sih yang nilainya tuh Kc sama dengan Kp. Ada, tetapi dalam kebanyakan kasus itu tidak selalu sama, gitu ya. Akhirnya diformulasikan ulang, dicari tahu lagi dari ulang, dan ketemulah bahwa nilai Kp itu sama dengan Kc dikalikan dengan R, ya. R 0,082 ya, liter atmosfer per mol Kelvin. Terus kemudian dikalikan T, karena T ini T besar berarti dalam wujud Kelvin, dipangkatkan dengan delta N-nya. Delta N di sini itu adalah koefisien dari produk dikurangi dengan koefisien dari reaktan. Itu ternyata hubungan antara Kp dengan Kc. Nah, kapan Bu Kp nilai konstanta yang tekanan, konstanta kesetimbangan yang datanya dari tekanan dengan konstanta kesetimbangan yang datanya dari konsentrasi itu akan sama? Tentunya ketika pengalinya yang ada di sini adalah 1 gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ini pengalinya RT pangkat delta N-nya itu sama dengan 1, maka nilainya Kp sama dengan Kc gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Konsentrasi kesetimbangan untuk reaksi antara gas karbon monoksida. Karbon monoksida berarti disimbolkan dengan CO, karena dia gas berarti fasanya gas ditulis di sini. Dan molekul gas klorin. Klorin itu golongan berapa? Golongan 7A. Nah, kalau yang gas klorin itu kan dia di alam memang bentuknya adalah diatomik ya, jadi Cl2 karena dia gas berarti gas di sini ya. Sama nitrogen juga N2, terus fluorin juga F2 begitu ya. Membentuk COCl2 gas, membentuk direpresentasikan dengan tanda panah ya, karena dia reaksi di sini sudah dikatakan konsentrasi kesetimbangan, di sini sudah dinyatakan dengan double arrow atau panah double begini, membentuk ini produknya. Maka diketahui nih dalam kondisi kesetimbangan loh ya, ini konsentrasi pada saat kesetimbangan, berarti sudah langsung bisa kita masukkan tuh gitu ya. Loh Bu, lah yang ini suhu ini di sini gimana Bu maksudnya? Suhu di sini itu artinya bahwa tidak ada perubahan suhu, artinya suhunya itu dibuat konstan 74 derajat Celcius, artinya tidak ada perubahan nilai K.
Ya, jadi kalau nanti ada perubahan nilai K, maka kita harus menggunakan persamaan Arrhenius gitu ya. Nanti itu dibahas nanti lagi gitu ya. Nah, ini kita diminta carilah konstanta kesetimbangan Kc dan Kp. Nah, di sini kita bisa mulai dari, karena yang diketahui adalah konsentrasi semuanya, fasanya juga sudah gas semua, maka kita bisa langsung masukkan saja. Ingat, nilai K sama dengan konsentrasi produk pangkatkan koefisiennya 1 dibagi konsentrasi reaktan pangkatkan koefisien, kebetulan koefisiennya adalah 1. Sudah, tinggal masukin semua. Ketemulah angka 216,049. Itu adalah nilai Kc-nya. Sekarang teman-teman silahkan coba nih nilai Kp-nya berapa. Nanti komen di bawah ya, nilai Kp ketemunya teman-teman berapa. Oke? Apakah sama Kc dengan Kp-nya ataukah berbeda? Gitu. Silahkan tulis komen di bawah. Cari dari hubungan ini. Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Gampang ya, tinggal masukkan ke rumus aja. Gitu. T-nya di sini juga sudah diketahui, tinggal merubah ke Kelvin. Koefisien juga sudah ada, tinggal ngurangin. Sudah selesai. Baik. Untuk berikutnya ada contoh lagi, konstanta kesetimbangan Kp ditanyakan ini ya. Bukan, ini yang diketahui, maaf. Kp-nya sudah diketahui nih, 158 pada suhu 1000 Kelvin. Ini alhamdulillah ya sudah diketahui dalam wujud Kelvin. Ditanya berapa tekanan kesetimbangan O2. Berarti yang ditanya apa nih kira-kira? P O2, pintar. Silahkan teman-teman pause video ini, coba dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai, pause-nya nanti dipencet lagi untuk melihat jawaban dan membahas bersama. Oke, 1, 2, 3, silahkan di pause, kerjakan dulu. Ya, sip. Siapa yang ketemunya sama? Ya, selamat kalau yang ketemunya sama. Jadi, caranya kita masukkan saja. Rumusnya kan sama, Kc dengan Kp, hanya perbedaannya adalah datanya. Kalau Kp ya berarti yang diketahui adalah P-nya, gitu ya. Oh iya, tapi ingat, untuk memasukkan ke nilai Kc sama Kp, itu yang berlaku hanya fasa gas dan aqueous ya, gas dan aqueous. Kalau yang solid dan liquid itu dia tidak akan mengalami pergeseran kesetimbangan gitu ya. Sehingga untuk yang liquid dan yang solid itu tidak dimasukkan ke dalam nilai konstanta kesetimbangan karena dia tidak mempengaruhi konstanta kesetimbangannya gitu. Jadi aqueous, aqueous sama gas aja. Kebetulan di sini gas semua ya. Ya. Di sini kita masukkan dulu ke rumus awal. Terus Kp-nya sudah diketahui ya. Terus kemudian PNO2-nya juga sudah diketahui, PNO-nya juga sudah diketahui. Tinggal kita masukkan angkanya saja sehingga ketemunya PO2 adalah 346,77 atmosfer. Oke. Ini tadi kita membahas tentang kesetimbangan homogen ya, masihan. Dari tadi contoh soalnya juga masih yang kesetimbangan homogen. Sekarang kita berpindah ke kesetimbangan heterogen. Jadi kalau kesetimbangan heterogen itu fasanya adalah berbeda ya, berbeda fasa. Jadi ini ada solid, ada gas gitu. Nah, Bu, yang masukkan ke Kc sama Kp seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kan kita cari ini konsentrasi ya. Konsentrasi dari suatu padatan itu dia konstan. Sehingga tidak mengalami perubahan gitu ya. Nah, di sini yang kita masukkan gimana, Bu? Nilai Kc, nilai K konstanta kesetimbangan itu kan konsentrasi produk pangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkatkan koefisien. Tapi ingat itu berlaku hanya untuk yang gas sama aqueous. Di sini ada gas. Aqueousnya nggak ada, di sini solid, berarti ini nggak masuk, ini nggak masuk. Berarti nanti ketemunya gimana? Kc sama dengan konsentrasi CO2 pangkatkan koefisiennya 1. Sudah selesai. Kp berarti P dari CO2 pangkatkan 1. Gitu, selesai. Nah, kenapa kok tidak dimasukkan, Bu, yang liquid
sama yang solid. Sekali lagi, dasarnya adalah dari fakta yang ada di lapangan, di laboratorium, yang menyatakan bahwa ternyata, misalnya ini CaCO3 nih ya, ini CaCO3 begitu, dia ternyata tidak bergantung begitu. Jadi nilai konstanta keseimbangannya itu tidak bergantung kepada fasa dari reaktan maupun produk yang wujudnya adalah solid sama liquid gitu. Jadi dari hasil pengamatan di laboratorium menyatakan demikian, ketemunya memang faktanya demikian gitu. Oke, nah silahkan teman-teman ini dikerjakan. Nanti lihat hasilnya berapa. Apakah sama dengan Bu Anita di sini? Nah, sebentar. Sudah atau tadi sudah di pause terus kemudian nyalakan lagi kalau sudah ketemu hasilnya. Jadi ini ditanya tekanan misalkan keseimbangan ini tercapai pada suhu 295 Kelvin. Tekanan parsial masing-masing gas adalah 0,265. Berarti ini NH3 juga 0,265. Di sini adalah H2S juga 0,265. Hitung Kp. Nah, untuk rumus Kp-nya sendiri gimana berarti? Ingat, produk pangkatkan koefisien dibagi reaktan pangkatkan koefisien. Sementara reaktannya adalah solid, berarti tidak kita masukkan ke rumus konstanta keseimbangan. Ini di sini. Berarti tinggal ini P dari NH3 pangkat 1, P H2S pangkatkan 1. Ketemunya adalah 0,0702 gitu ya. Ya, kita nanti berikutnya di next video kita akan membahas mengenai bagaimana perubahan nilai konstanta ketika reaksinya juga berubah, misalnya reaksinya dibalik atau reaksinya dijumlahkan, itu konstantanya bagaimana ya gitu. See you in the next video insyaallah. Assalamualaikum.